wujud tertinggi Hanuman. Sama halnya Sri Krishna saat menunjukkan wujud tertingginya, yaitu Dewa Narayana. Hanuman pernah menunjukkan wujud tertingginya. Seperti apakah itu? Nah, Hanuman mengambil bentuk 5 wajah saat membunuh Ahirawana. Ahirawana bisa dibunuh hanya dengan mematikan kelima lampu secara bersamaan. Untuk mencapai ini, Hanuman harus mengambil bentuk Pancamuka Hanuman yang memiliki 5 wajah, dan keempat lainnya adalah Hayagriwa, Narasimha, Garuda, dan Waraha. Pertarungan sengit Hanuman melawan Mahadewa. Dikisahkan pertempuran antara Hanuman dengan Mahadewa. Dewa Rama juga muncul di medan perang, namun tidak bertarung dengan Mahadewa. Hal ini terjadi saat upacara Aswamedha Yajna. Saat itu, Resi Agastya menyarankan Dewa Rama untuk melakukan yajna Aswamedha. Dewa Rama kemudian menunjuk Satrugna sebagai pelindung kuda kurban. Seringkali kuda terlepas namun bisa tertangkap kembali dan menimbulkan ketegangan. Suatu ketika, kuda masuk ke daerah seorang raja bernama Viramani yang merupakan pemuja setia Mahadewa. Namun, putra Raja Viramani merebut kuda itu. Pertempuran terjadi antara pasukan tentara Dewa Rama yang ditunjuk untuk melindungi kuda, yaitu Satrugna, Sugriwa, Puskala, putra Bharata. Dalam pertempuran itu, peran Hanuman muncul di pertempuran untuk melindungi pasukan Dewa Rama dan untuk membebaskan kuda itu, karena Hanuman merupakan pemuja Dewa Rama. Di sisi lain, Mahadewa terikat dengan anugerahnya untuk melindungi pemujanya, yaitu Viramani. Karena anugerah yang diberikan, peran Mahadewa muncul dan bertarung dengan Hanuman. Dalam awal perang ini, Puskala terbunuh dalam pertempuran itu di tangan Virbhadra. Pada hari ke-12 perang, Satrugna menembakkan Brahmastra pada Mahadewa. Mengetahui ini sebagai balasan, Mahadewa melepaskan Brahmasiras kepada Satrugna dan Satrugna menjadi tidak sadarkan diri. Pengikut Mahadewa merobohkan banyak pahlawan seperti Subahu, Sumada, dan Puskala. Hanuman melihat bahwa para pasukan Dewa Rama ini tidak berdaya dan terluka. Lalu dia bergegas ke medan pertempuran untuk bertarung dengan Mahadewa. Hanuman berkeinginan membunuh Mahadewa, lalu mendekatinya di medan perang dan berkata kepadanya, "Mahadev, apa yang Anda lakukan bertentangan dengan nilai kebajikan. Oleh karena itu, saya ingin menghukum Anda yang ingin membunuh pemuja Dewa Rama." Pahlawan pemberani saya, yaitu Puskala, terbunuh dan Satrugna juga menjadi tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, saya akan bersiap untuk menghancurkan Anda dan 3 dunia. Lalu pertempuran pun tak terelakkan. Pengikut Mahadewa si Banteng Perkasa dengan mudah dikalahkan Hanuman. Di samping itu juga, avatar Mahadev dari sehelai rambutnya, yaitu Virbhadra, juga berhasil dibantai Hanuman hingga kembali ke Mahadewa. Hal itu membuat Mahadewa murka
dan terjun langsung ke medan tempur menghadapi Hanuman si monyet perkasa. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Beberapa kali Mahadev mengeluarkan senjata sakti, Hanuman bisa mengatasinya. Hingga pada akhirnya Mahadewa menggunakan senjata sakti Pasupatastra. Saat Pasupatastra dilesatkan, senjata ini menuju langit terlebih dahulu hingga menuju ke sasaran, yaitu Hanuman. Hanuman saat itu sudah bergegas ingin memakan senjata sakti ini. Namun saat itu Durga muncul dan menghentikan senjata sakti Pasupatastra. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang, ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu.